Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas tentang kelemahan setiap bankai yang dimiliki para Shinigami. So, enjoy this video and welcome to Bleach Universe. Seperti kita tahu, bankai adalah teknik tertinggi yang sangat sulit untuk dikuasai. Saking sulitnya, seorang Shinigami membutuhkan waktu pelatihan 10 tahun agar bisa mendapat pengakuan dari roh Zanpakuto. Selain itu, dalam penggunaannya, bankai juga memiliki sejumlah kekurangan tertentu, dari mulai menguras banyak sekali reiatsu yang membuatnya sulit dikendalikan, beresiko mengalami kerusakan yang bersifat permanen, hingga ketergantungan pada roh Zanpakuto untuk membuatnya bisa mencapai potensi penuh. Nah, terlepas dari kekurangan dasar tersebut, sebenarnya hampir setiap bankai juga memiliki kelemahan tersendiri. Hal itu mengacu pada penguasaan pengguna serta mekanisme bankainya masing-masing. So, untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Ryumon Hozukimaru, pemilik Ikkaku Madarame. Kita tahu, kemampuan bankai Ikkaku adalah meningkatkan kekuatan tempur dengan merubah Zanpakutonya menjadi 3 bilah kapak raksasa. Akan tetapi, di balik peningkatan kekuatan tersebut, bankai Ikkaku ternyata memiliki banyak kelemahan. Kelemahan ini kemungkinan besar muncul karena Ikkaku belum menguasainya secara penuh, di mana dia dinilai cukup baru dalam menggunakan bankai dibanding para pengguna lain. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang sempat ditunjukkan oleh bankai Ryumon Hozukimaru. Di antaranya, pertama, bankai ini membutuhkan waktu cukup lama untuk digunakan. Hal itu dikarenakan Hozukimaru memiliki kepribadian pemalas sehingga Ikkaku pun harus cedera parah terlebih dahulu untuk bisa membangunkannya. Kedua, bankai ini tidak dapat langsung mengerahkan seluruh kekuatan. Hal itu dikarenakan mekanisme penggunaannya terletak pada lambang naga, di mana dia harus terisi lebih dulu agar kekuatannya bisa mencapai tahap maksimal. Ketiga, bankai ini cukup rentan mengalami kerusakan. Hal itu dikarenakan bilah-bilah bankainya memiliki ukuran dan tekanan spiritual besar, sehingga hal itu pun memberi beban yang berlebih pada Ikkaku. Dan keempat, bankai ini sekarang menjadi jauh lebih lemah setelah mengalami kerusakan. Hal itu dikarenakan, menurut Mayuri, bankai yang rusak umumnya tidak bisa kembali seperti semula, jadinya penurunan kekuatan pun dinilai wajar, bahkan disinyalir bersifat permanen. Menilik dari banyaknya kelemahan-kelemahan tersebut, tidak heran jika Ikkaku jarang sekali menggunakan bankai. Apalagi setelah mengalami kerusakan parah, bankainya ini hanya diperbaiki oleh Akon dan tidak diperbaiki di Istana Soul King seperti Ichigo dan Renji. Sou Zabimaru, pemilik Abarai Renji. Sebelum menguasai Sou Zabimaru, Renji sempat memiliki bankai yang bernama Hihio Zabimaru. Kemampuan dari bankai ini yaitu merubah bentuk Zanpakuto menjadi kerangka ular raksasa, yang mana dengan bentuknya Renji pun mampu melancarkan berbagai macam serangan, entah itu berupa hantaman, lilitan, maupun tembakan energi merah. Namun ternyata pada tahap ini bankai Renji memiliki dua kelemahan yang begitu menonjol. Pertama, potensi bankainya terhambat karena Renji tidak mengenal baik roh Zabimaru, dan kedua, kekuatan bankainya menurun drastis setelah dihancurkan oleh Byakuya. Berkaca pada dua kelemahan itulah, di pertempuran melawan Quincy, Renji dipaksa menjalani pelatihan di Istana Soul King, yang mana dalam pelatihannya dia pun diberitahu oleh Ichibe bahwa nama asli dari bankainya adalah Sou Zabimaru. Dengan menggunakan nama aslinya, Renji akhirnya mampu mengerahkan potensi penuh dari kekuatan bankai. Dia bisa mengerahkan berbagai teknik serangan yang jauh lebih kuat, seperti teknik Zagatepo yang mampu menghancurkan tubuh Masde maskulin, dan juga Zagaizeko yang mampu menciptakan ledakan energi yang sangat besar. Akan tetapi, jika dilihat dari mekanismenya, kedua teknik terkuat ini memiliki kekurangan masing-masing. Zagatepo mengharuskan Renji untuk menusuk target lebih dulu sebelum bisa menghancurkannya, sedangkan Zagaizeko mengharuskan Renji untuk mengisi reiatsunya selama 20 detik sebelum energinya dapat dilepaskan secara maksimal. Hakano Togame, pemilik Kuchiki Rukia.
Setelah pelatihannya di Istana Salt King, kita tahu Rukia memperoleh bankai yang mampu menurunkan suhu hingga mencapai suhu 0 mutlak. Dengan kemampuan inilah, apapun yang berada di area jangkauan Rukia akan langsung membeku, tak peduli itu benda mati, tanah, bangunan maupun makhluk hidup, semuanya akan tertutup oleh lapisan es yang sangat tebal. Namun sayang, penurunan suhu yang sangat ekstrim ini ternyata memiliki satu kelemahan besar. Kelemahannya sendiri berlandas pada mekanisme penggunaan bankai, yang mana mekanismenya menjadikan tubuh Rukia sebagai pusat dari penurunan suhu 0 mutlak. Jadi dengan begitu, butuh penguasaan yang tinggi dalam menggunakan bankai ini, karena sedikit saja Rukia gagal mengendalikan suhu tubuhnya atau memulihkan kondisinya setelah bankai berakhir, maka tubuhnya sendiri dapat mengalami kerusakan fatal. Bahkan tak hanya itu, siapapun yang menyentuhnya saat bankai masih aktif tanpa terkecuali juga akan ikut membeku. Oleh sebab itu, bankai Hakanotogame tidak dapat digunakan dalam waktu yang lama. Meski efeknya sangat kuat dan mematikan, tapi tetap saja resikonya bisa membahayakan diri sendiri maupun orang-orang terdekatnya. Fushi no Kojo, pemilik Shuhei Hisagi. Bankai ini sempat di-reveal di dalam novel Can't Fear Your Own Blood, di mana kemampuannya yaitu menjebak dan melilit lawan dengan rantai Kazeshini bersama Hisagi. Melalui rantai penghubung ini, Reiatsu Hisagi dan lawannya akan digabung menjadi satu. Hal itu berfungsi untuk terus memulihkan semua luka saat mereka saling membunuh, sehingga dengan begitu baik Hisagi maupun lawannya tidak akan bisa mati sebelum Reiatsu gabungannya terkuras habis. Menilik dari cara kerjanya ini, tentu bisa kita simpulkan bahwa bankai Hisagi memiliki satu kelemahan, yaitu dia tidak bisa digunakan sebagai serangan pembunuh. Hal itu dikarenakan hasil pertarungan ditentukan oleh ada atau tidaknya rekan di sekitar. Jika ada rekan, maka Hisagi yang akan menang, tapi jika yang ada adalah rekan di pihak lawan, maka Hisagilah yang akan terbunuh. Selain itu, ada satu lagi kelemahan yang dimiliki bankai Hisagi ini, yaitu dia tidak akan efektif ketika menghadapi lawan yang memiliki durability sangat kuat. Hal itu dikarenakan rasa sakit yang ditimbulkan pada saat mereka saling membunuh masih bisa dirasakan. Jadinya jika Hisagi tidak kuat menahan rasa sakitnya, ada potensi jika dia menonaktifkan bankai ini. Urozakuro, pemilik Soya Azashiro. Dalam novel berjudul Spirits Are Forever With You, kita tahu bankai Urozakuro memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Kemampuannya memungkinkan Azashiro menyatu dengan hampir semua unsur di sekitar, mulai dari tanah, bangunan, udara, makhluk hidup, sampai area yang sangat luas seperti Seiretei, sehingga hal itu pun membuat Azashiro dapat mengendalikan area tersebut layaknya bagian dari tubuhnya sendiri. Namun di balik kemampuannya yang nyaris tak terbatas itu, bankai ini dinilai sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, Urozakuro memang memberi berbagai kemampuan hebat pada Azashiro, tapi di sisi satunya, mekanisme penyatuan Urozakuro juga memunculkan sejumlah kelemahan yang harus ditanggung oleh Azashiro. Pertama, tubuh Azashiro tidak bisa berkembang alias stagnan. Hal itu disebabkan tubuh fisiknya hampir tidak pernah digunakan ketika terus menyatu dengan lingkungan saat bankai aktif. Akibatnya, kemampuan fisik pun tidak pernah dilatih dan menjadi jauh lebih lemah dibanding Shinigami pada umumnya. Kedua, bankai ini memiliki batasan penyatuan. Batasannya sendiri mengacu pada target yang mampu menolak proses penyatuan seperti makhluk hidup, sehingga dengan begitu apabila Azashiro memaksa penyatuan tersebut, dia justru akan menerima cedera internal yang cukup parah. Ketiga, bankai ini sangat rentan terhadap kemampuan penyerapan. Hal itu dikarenakan bankai ini sering menyatu dengan partikel spiritual alias Reishi, jadinya teknik-teknik seperti Shikai Yumichika, Resurrection para Pikaro, maupun penyerapan Reishi milik para Quincy akan menjadi bumerang bagi keberadaan Azashiro. Keempat, penyatuannya membutuhkan persyaratan waktu. Jika Azashiro menyatu dengan skala kecil memang terbilang cepat, tapi lain halnya ketika dia ingin menyatu dengan area luas seperti Seiretei, maka butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menyatu. Bahkan ketika Azashiro menonaktifkan bankainya, maka proses penyatuan pun akan dimulai kembali dari awal. Dan terakhir, penyatuannya tidak efektif terhadap partikel Kishi. Hal itu dikarenakan efektivitas bankai ini hanya berfokus pada partikel Reishi,
Jadinya jika Azashiro ingin menyatu dengan unsur di dunia manusia, maka waktu yang dibutuhkan akan jauh lebih lama. Gagaku Kairo, pemilik Kenpachi Kuruyashiki. Bankai ini juga pernah disinggung di dalam novel Spirits Are Forever With You. Kemampuannya yaitu memunculkan sepasang rahang raksasa dari tanah yang dikatakan sangat rakus dan ganas untuk melahap apapun di area yang sangat luas. Terhitung ada dua kelemahan yang dimiliki Bankai Gagaku Kairo. Pertama, Bankai ini memiliki sifat yang tak pandang bulu. Maka dari itu, Sentral 46 pun sampai melarang penggunaannya di area Seiretei karena selain tak dapat mengenal kawan dan lawan, sepasang rahangnya juga memiliki ukuran besar hingga sanggup melahap seluruh area Seiretei. Dan kedua, Bankai ini hanya bisa digunakan selama 6 bulan sekali. Entah apa alasannya, apakah karena daya hancurnya yang besar hingga membutuhkan cooldown yang lama. Tapi yang jelas, Kuruyashiki tidak begitu mengandalkan Bankai ini karena sosoknya lebih mementingkan keselamatan rekan. Kokujo Tengen Myo, pemilik Sajin Komamura. Kita tahu, Bankai Komamura memiliki kemampuan untuk memanggil makhluk raksasa berjirah yang akan meniru seluruh gerakannya, mulai dari menyerang, bertahan, hingga melepaskan tebasan dengan kekuatan yang sangat besar. Namun di balik kemampuannya itu, Bankai ini menyimpan satu kelemahan fatal, yaitu hubungannya yang terlalu kuat antara Komamura dan makhluk berzirah bernama Kokujo Tengen Myo. Jadi dengan begitu, setiap kerusakan yang ditimbulkan pada Bankai juga akan diterima oleh Komamura, apalagi dengan ukurannya yang super besar, membuat Bankainya pun akan menjadi sasaran empuk bagi semua lawan. Di samping itu, dalam tahap lanjut Bankainya, yaitu Dangai Joy, Bankai ini juga menunjukkan sisi kelemahan lain. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana Komamura harus mengorbankan jantungnya lebih dulu. Meski kekuatan yang didapat jauh lebih besar, tapi tetap saja setelah Bankainya dinonaktifkan, Komamura harus rela kehilangan hidupnya sebagai Shinigami dan berubah wujud menjadi seekor binatang liar. Kin Sharabutodan, pemilik Rojuro Otoribashi. Bankai satu ini memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi serangan melalui instrumen musik, yang mana semua serangannya terasa sangat nyata, sampai-sampai hal itu pun cukup untuk membuat lawannya merasa kesakitan hingga mengalami luka fisik. Untuk kelemahannya sendiri sudah jelas terletak pada suara musik yang dihasilkan Bankai ini, atau dengan kata lain, ilusi serangannya hanya berlaku bagi mereka yang memiliki indera pendengaran saja. Terbukti pada saat melawan Mas Demaskulin, Bankai Rojuro sama sekali tidak berguna. Hal itu dikarenakan Mas langsung menghancurkan gendang telinganya sendiri yang membuatnya pun mampu terlepas dari efek ilusi. Suzumushi Shuishiki Enma Korogi, pemilik Kaname Tosen. Seperti kita tahu, Bankai yang dimiliki Tosen ini mampu mengurung target ke dalam kubah raksasa berwarna hitam, yang mana di dalamnya target akan kehilangan 4 panca indera, membuatnya pun tak bisa melihat, mendengar, mencium, atau bahkan merasakan energi spiritual milik Tosen. Dilihat dari kemampuan tersebut, ada satu celah yang menjadi titik kelemahannya, yaitu adalah indera sentuhan yang masih bisa digunakan oleh target, sehingga dengan begitu target pun mampu membatalkan kemampuan Bankai ini dengan cara menyentuh gagang Zanpakuto Suzumushi. Berdasarkan itulah, Bankai Tosen tentu tidak akan berguna jika lawan menyadari kelemahan ini, mirip seperti kemampuan Shikai Aizen yang efek ilusinya juga menghilang ketika lawan menyentuh bilah Zanpakuto Kyoka Suigetsu. Selain itu, Bankai Tosen juga sepertinya sangat rentan terhadap lawan yang memiliki insting tajam, seperti halnya Zaraki, dia yang memiliki insting liar layaknya hewan buas, saat itu mampu mengalahkan Tosen di dalam titik buta area Bankai. Jakuho Raikoben, pemilik Soifon. Sesuai dengan bentuknya, Jakuho Raikoben memiliki kemampuan untuk menembakkan rudal dengan daya hancur besar. Saking besarnya, satu tembakan saja rudal tersebut mampu menghasilkan ledakan dahsyat yang dapat menghancurkan area di sekitar.
Namun di balik kekuatan destruktifnya, bangkai ini memiliki beberapa kelemahan yang cukup mencolok. Kelemahan pertama, konsumsi reiatsu yang sangat besar. Bahkan menurut Soifon, Jakuho Raikoben hanya dapat digunakan 1 kali dalam waktu 3 hari karena sekali saja rudalnya ditembakkan, hampir seluruh reiatsunya akan langsung terkuras. Dan kelemahan kedua, daya tolak yang dihasilkan rudal juga sangat besar. Jadinya apabila Soifon memaksa penggunaan bangkai untuk kedua kali dalam waktu berdekatan, tubuhnya akan menerima beban yang sangat berat, dan dalam aksinya itu dia pun akan membutuhkan bantuan orang lain untuk menopang tubuhnya agar mampu menahan hentakan dari tembakan tersebut. Menilik dari dua kelemahan itulah, tidak heran jika Soifon jarang menggunakan bangkai, apalagi dia sendiri mengaku bahwa dirinya cukup malu menggunakan bangkai ini karena tidak sesuai dengan keahliannya sebagai assassin. Konjiki Ashi Shogijizo, pemilik Mayuri Kurotsuchi. Sepanjang ceritanya, kita mungkin cukup banyak ditunjukkan dengan pelepasan bangkai yang bisa memanifestasikan seekor ulat raksasa ini, di mana dia memiliki 3 tipe serangan, yaitu menyebarkan racun, melahap lawan, hingga memunculkan banyak bilah pedang dari balik tubuh. Jika dilihat lebih jauh, bangkai Konjiki Ashi Shogijizo tampaknya memiliki 2 kelemahan. Pertama, racun yang dia sebarkan sangat berbahaya bagi siapapun. Hal itu dikarenakan racunnya mampu menyebar dengan radius 200 meter, membuatnya kurang cocok digunakan ketika banyak sekutu di medan tempur. Jadinya sebelum mengaktifkan bangkai, Mayuri harus memodifikasi tubuhnya agar memiliki antibodi sekaligus menyiapkan obat penawar agar racunnya tidak membunuh sekutu. Dan kedua, ketergantungan pada hasil analisa Mayuri. Kita tahu yang membuat bangkai ini kuat adalah Mayuri itu sendiri, di mana dia mampu mengotak-ngatik kemampuan bangkainya, mau itu mengubah komposisi racun maupun menanamkan berbagai mekanisme khusus seperti protokol penghancuran diri. Kemudian setelah bangkainya dimodifikasi menjadi bentuk Matai Fukuin Shotai, bangkai ini akan memperoleh 1 kemampuan baru, yang mana kemampuannya melahirkan Ashi Shogijizo yang dapat beradaptasi dengan kemampuan lawan. Namun di balik kemampuan adaptasi tersebut muncul pula 1 kelemahan tambahan, yaitu proses adaptasinya membutuhkan waktu dan informasi yang cukup. Jadi sebelum dapat melahirkan Ashi Shogijizo yang sesuai, bangkai ini harus lebih dulu mengumpulkan data dari Mayuri mengenai kemampuan lawan. Artinya proses adaptasi tidak terjadi secara instan, karena semakin kompleks kemampuan lawan, maka semakin banyak pula informasi yang dibutuhkan untuk melahirkan Ashi Shogijizo yang mampu beradaptasi. Senbon Zakura Kageyoshi, pemilik Kuchiki Byakuya. Kita tahu, kemampuan bangkai ini adalah mampu meleburkan zanpakutonya menjadi jutaan bilah berbentuk kelopak bunga sakura. Dengan jumlah bilahnya itu, bangkai Byakuya tentu nyaris tidak memiliki celah. Siapapun lawan yang menjadi target, mereka akan mendapat serangan dari berbagai sisi, baik dari atas, bawah, kanan maupun kiri. Bilah-bilah tajamnya akan menyerbu untuk mencincang tubuh mereka. Namun siapa sangka, karena jumlahnya itulah Byakuya harus menciptakan area yang aman. Itu terletak di sekitar area tubuh, yang mana area ini menjadi titik kelemahan dari bangkai Senbon Zakura Kageyoshi. Oleh karenanya, jika lawan mengetahui area aman tersebut, mereka bisa dengan mudah mengcounter bangkai ini. Seperti yang dilakukan oleh Tsukishima, di mana dia tidak menghindari bilah-bilah bangkai dengan menjauhi serangan, melainkan dengan cara mendekat sampai berada tepat di samping Byakuya. Kanon Biraki Benihime Aratame, pemilik Kisuke Urahara. Pertama kali muncul di arc Tayobewe, bangkai ini memiliki kemampuan untuk membongkar dan menyusun ulang apapun yang disentuhnya. Kemampuan tersebut tentu dinilai sangat serbaguna karena bisa bertujuan ofensif maupun suportif. Dari segi ofensif, dia bisa membedah apapun layaknya melancarkan serangan tebasan, sementara dari segi suportif, dia bisa memperbaiki kerusakan apapun dengan cara dijahit. Namun kendati demikian, kemampuan bangkai ini ternyata memiliki 2 kelemahan. Pertama, jangkauan area bangkainya yang terbatas, dan kedua, efeknya yang bersifat sementara waktu. Jadi dengan begitu, jika lawan keluar dari jangkauan tersebut ataupun jika bangkainya dinonaktifkan, maka semua perubahan yang telah dilakukan Urahara akan kembali normal seperti sebelumnya.
Daiguren Hyorinmaru, pemilik Toshiro Hitsugaya. Pada saat diaktifkan, Bankai berkemampuan elemen es ini mampu menghasilkan berbagai macam variasi serangan es, yang mana serangan esnya ini tentu jauh lebih kuat dibanding dalam mode Shikai. Bahkan ketika 3 kelopak bunga esnya hancur, maka Hitsugaya akan berubah ke bentuk dewasa sebagai perwujudan dari Bankai sempurna. Selaras dengan kemampuan esnya itulah, Bankai Hitsugaya sangat lemah terhadap suhu panas yang sangat ekstrim, seperti yang terjadi ketika Yamamoto melepaskan Bankai Zankanotachi, di mana saat itu dengan suhu panas yang dihasilkan, atribut es milik Hitsugaya langsung meleleh hingga membuatnya tak berguna. Selain daripada itu, beberapa teknik bankainya juga memiliki beberapa kekurangan, contohnya seperti teknik Senen Hyoro yang membutuhkan waktu cukup lama untuk menciptakan pilar-pilar es, dan juga teknik Shikai Hyoketsu yang membutuhkan waktu 4 detik untuk membekukan semua materi di sekitar. Sakashima Yokoshima Happo Fusagari, pemilik Shinji Hirako. Bankai yang akhirnya di-reveal di anime TWBW ini memiliki kemampuan untuk menghipnotis persepsi semua orang. Lawan jadi kawan, kawan jadi lawan, semuanya akan saling menyerang satu sama lain tanpa pandang bulu. Maka dari itu, dilihat dari kemampuannya, ada 2 kelemahan yang dimiliki Bankai Sakashima Yokoshima Happo Fusagari. Pertama, Bankai ini tidak bisa mengendalikan mana kawan dan lawan. Jadinya Hirako selaku pengguna harus ekstra hati-hati dalam menggunakannya, di mana dia harus menjaga jarak dengan semua rekan agar mereka bisa terhindar dari efek Bankai. Dan kedua, Bankai ini tidak dapat digunakan dalam pertarungan 1 lawan 1. Hal itu dikarenakan mekanisme kemampuannya adalah memutarbalikkan persepsi, jadinya Bankai ini pun hanya bisa berguna ketika Hirako terjepit oleh banyak lawan. Bankai Kenpachi Zaraki. Kita semua tahu bahwa Bankai Zaraki memiliki kekuatan yang sangat overpower. Dengan tubuh merahnya, dia sanggup merobohkan Jarad berulang kali. Bahkan tak hanya itu, dia juga sanggup membelah tubuh raksasa Jarad menjadi 2. Namun meski begitu, resiko yang ditimbulkan dari Bankai ini juga terbilang sangat besar. Pertama, Zaraki akan kehilangan akal sehat karena berubah menjadi makhluk buas. Dan kedua, Zaraki akan mengalami kerusakan tubuh karena beban kekuatannya terlalu besar. Kedua resiko tersebut tentu menjadi titik kelemahan dari Bankai ini, yang mana kemungkinan besar kelemahannya mengacu pada penguasaan Zaraki terhadap Bankai, mengingat Yachiru sendiri sempat menyebut bahwa tubuh Zaraki belum cukup kuat untuk menopang kekuatan penuh dari Bankainya. Shatatsu Karagara Shigarami no Suji, pemilik Senjumaru Shutara. Di balik pelepasan Bankainya yang sangat luar biasa, di mana dia bisa mengguncang 3 dunia, begitupun kemampuannya yang bisa menyegel banyak lawan ke dalam kain permadani, Bankai ini sayangnya memiliki persyaratan khusus untuk bisa digunakan. Persyaratan inilah yang menjadi titik kelemahan dari Bankai tersebut, di mana Senjumaru harus melakukan ritual pengorbanan, yaitu melepas segel sumpah darah, yang mana hal itu dilakukan dengan cara mengorbankan nyawa dari para anggota divisi 0 lain. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa para anggota divisi 0 tidak akan bisa menggunakan Bankai di waktu yang sama. Hal itu pun tentunya merupakan sesuatu yang cukup disayangkan, karena di satu sisi mereka ingin mencegah guncangan 3 dunia dengan menyegel kekuatan Bankai, tapi di sisi satunya mereka tidak akan mungkin sanggup bertahan ketika menghadapi lawan-lawan kuat seperti Yuhava dan para Shuzdaval. Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju, pemilik Shunsui Kyoraku. Bankai satu ini memiliki kemampuan untuk mengubah area sekitar menjadi panggung pertunjukan teater, yang mana setelahnya target di dekat Kyoraku akan dipaksa untuk mengikuti 4 babak sandiwara tragis, mulai dari berbagi luka, diselimuti penyakit, tenggelam dalam keputusasaan, hingga akhirnya dieksekusi oleh benang spiritual. Dilihat dari kemampuan tersebut, setidaknya ada 2 kelemahan yang dimiliki Bankai ini. Pertama, efek Bankainya bersifat tak pandang bulu. Hal itu dikarenakan Bankainya memaksa siapa saja yang berada di dekat Kyoraku untuk menjadi pemain.
sehingga dengan begitu Kyoraku pun perlu memastikan jarak yang aman agar sekutu bisa terhindar dari efek bankai ini. Dan kedua, 4 babak cerita harus dijalankan secara bertahap. Artinya, Kyoraku tidak dapat langsung menggunakan babak terakhir sejak awal. Hal itu dikarenakan setiap tahap harus dijalani secara berurutan hingga mencapai akhir pertunjukan. Zanka no Tachi, pemilik Genryusai Yamamoto. Sama seperti bankai-bankai berbahaya lainnya, kelemahan bankai Yamamoto ini adalah efeknya yang tak pandang bulu karena bisa memberi kerusakan tambahan. Bagaimana tidak, bankainya mampu memancarkan gelombang panas ekstrim ke area yang sangat luas, membuat orang-orang terdekat pun akan terkena dampak. Bahkan tak hanya itu, lingkungan di sekitar pun seketika akan mengalami kekeringan yang sangat parah. Maka dari itu, Yamamoto selaku pengguna harus menggunakan bankai ini dalam waktu yang singkat. Karena jika digunakan terlalu lama, suhu panas yang dihasilkan berpotensi memberi dampak kehancuran, entah itu menghancurkan lawan, kawan, Soul Society, atau bahkan dirinya sendiri. Tensa Zangetsu, pemilik Kurosaki Ichigo. Kita semua tentu tahu bahwa bankai ini tidak dibekali kemampuan spesial, di mana dia hanya memberi peningkatan statistik bertarung Ichigo baik dari segi kecepatan, kekuatan maupun reatsu, sama seperti bankai Ikkaku dan juga Zaraki. Kemudian berbicara soal kelemahan, sebenarnya untuk sekarang tidak ada kelemahan khusus yang ditunjukkan karena memang kelemahannya yang tidak mengenal baik roh Zangetsu sudah diatasi dengan dikuasainya True Bankai. Begitupun kelemahannya yang tidak bisa mengendalikan reatsu sudah diatasi dengan dikuasainya 3 sumber kekuatan. Mungkin satu-satunya kelemahan dari bankai Ichigo ini kurang harmonisnya dengan Tite Kubo, di mana kita tahu True Bankainya malah langsung dipatahkan oleh Almighty, padahal Ichigo sudah berlatih keras di istana Soul King. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Dari semua bankai di atas, sebenarnya ada beberapa bankai yang tidak kita cantumkan. Hal itu dikarenakan bankai-bankainya tidak pernah dijelaskan secara eksplisit bagaimana kelemahannya. Meskipun tetap saja bankai yang tidak punya kelemahan bukan berarti bankai yang terkuat. Buktinya bisa kita lihat dari daftar bankai yang tidak kita sebut. Seperti Kamishini no Yari milik Gin Ichimaru, bankai ini bisa di-counter oleh evolusi kekuatan Hogyoku Aizen. Kokogonryo Rikyu milik Chojiro Sasakibe, bankai ini hanya bisa memberi luka permanen pada Yamamoto. Tekken Tachikaze milik Kensei Muguruma, bankai ini tidak cukup kuat untuk menumbangkan Masde maskulin. Minazuki milik Retsu Unohana, bankai ini hanya mengandalkan kemampuan Zanjutsu dari pengguna. Dan terakhir Shirafude Ichimonji milik Ichibe Hyosobe, bankai ini berhasil di-counter oleh Almighty Yuhava. So, teman-teman, jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan terkait kelemahan bankai ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.